أيضا بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. Jangan bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu. Pemirsa Radio Kilat rahimakumullah. Topik kita pagi ini adalah membangun sumber daya manusia syariah. Syariah Human Resources Development. Adapun sistematika dari pembicaraan pagi ini adalah yang pertama saya akan jelaskan apa itu syariah. Yang kedua, apa itu SDM syariah. Yang ketiga, bagaimana yang dimaksud dengan membangun SDM syariah. Yang keempat, tujuan membangun SDM syariah. Yang kelima, pilar utama membangun SDM syariah. Yang keenam, kita akan bicarakan tentang strategi dan implementasi. Yang ketujuh, manfaat dari membangun sumber daya manusia syariah. Yang kedelapan, penutup. Kita mulai dari yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal baladut thayyibatu yakhrujun nabatuhu bi'izni rabbih. Dan negeri yang baik, tanamannya tumbuh subur dengan izin Tuhannya. Walaji khobusa la yakhruju illa nakida. Dan negeri yang buruk, tumbuhannya hanya tumbuh merana. Kadzalika nusarriful ayati liqaumi yaskurun. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami bagi orang yang bersyukur. Itu adalah pengantar dari membangun sumber daya manusia syariah. Dan negeri yang baik, tumbuhannya tumbuh subur dengan izin Tuhannya. Dan negeri yang buruk, tumbuhannya hanya tumbuh merana. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Surat Al-A'raf, surat ke-7, ayat 58. Jadi ayat ini menggambarkan bagaimana kalau kita hendak membangun sumber daya manusia syariah, maka hendaklah ya negeri kita harus baik. Mengapa? Karena SDM syariah ibaratnya tanaman. Baru akan subur, baru akan tumbuh subur apabila negerinya baik. Sedangkan apabila negerinya buruk, maka tumbuhan itu tidak akan tumbuh subur. Kecuali hanya dengan merana. Artinya apa? Membangun sumber daya manusia syariah. Di sini peranan lingkungan menjadi sangat penting, menjadi sangat utama. Jadi sekali lagi lingkungan itu adalah negerinya. Jadi sekali lagi kalau negeri tidak menunjang maka tidak akan bisa bagus. Demikian juga kalau di rumah tangga kita buruk maka tidak berharap kita anaknya akan baik. Kaum muslimin rahimakumullah. Jadi yang pertama akan saya jelaskan apa itu syariah. Syariah berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia dimaknai sebagai hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, mencakup hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam sekitar. Berdasarkan Al-Quran dan hadis. Jadi itu yang dimasukkan syariah. Jadi adalah hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, mencakup hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan Allah. Sedangkan yang dimaksud dengan SDM syariah adalah SDM profesional
SDM yang memperjuangkan syariah dalam pengertian dia kompeten secara teknis dan berintegritas tinggi berdasarkan nilai-nilai Islam. Jadi SDM syariah adalah SDM yang memperjuangkan syariah, mereka kompeten secara teknis dan berintegrasi tinggi dengan nilai-nilai Islam. Jadi sekali lagi harus berintegrasi dengan nilai Islam. Jadi kalau nilai Islamnya kurang kuat, ya kita nggak bakal bisa mengharapkan akan tumbuh SDM syariah yang bagus. Jadi sekali lagi inilah yang dimaksudkan dengan SDM syariah. Kaum muslimin rahimakumullah. Mengelola dan bangun serta mengembangkan SDM syariah berarti di sini juga kita memanajemen, memanage yang dimulai dari merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengendalikan terbentuknya SDM profesional yang kompeten secara teknis dan berintegritas tinggi didasarkan nilai-nilai Islam. Jadi sekali lagi harus berintegritas tinggi ya dengan nilai-nilai Islam. Jadi sekali lagi berintegrasi tinggi. Jadi bukan asal-asalan ya, bukan asal-asalan. Baru kena ujian dikit langsung ya langsung kalah ya. Tapi dia harus fight ya, berjihad ya. Bagaimanapun situasinya dia akan mati-matian. Nah inilah ya yang dikatakan SDM syariah itu. Adapun nilai Islam dimaksud adalah seperti keadilan, jujur, amanah, dan ihsan yang perlu dibina melalui pelatihan yang relevan dan berkelanjutan. Jadi nilai-nilai Islam seperti keadilan, kejujuran, amanah, dan ihsan perlu dilatih dengan pelatihan relevan dan berkelanjutan. Jadi bukan hanya sebentar saja, tapi terus-menerus, ya berkelanjutan. Sampai kapan? Sampai mati. Nah ini baru katakan SDM syariah. Dia benar-benar melekat nilai syariah itu pada dirinya. Adapun yang masuk pelatihan yang relevan dan berkelanjutan tercakup dalamnya dibimbing oleh mentor atau ulama dengan menerapkan sistem kompensasi. Nah, ada sistem kompensasi dan penghargaan yang adil dan transparan. Ya, ya dengan menerapkan sistem kompensasi dan penghargaan yang adil dan transparan. Ada kompensasi, ya ada kompensasi dan penghargaan yang memadai dan transparan, adil. Sebagaimana dengan pesaingnya. Kalau ini tidak, maka ya sekuat-kuat orang, kalau lingkungan tidak menunjang, maka dia akan ya terimbas lah, ya akan terimbas sehingga akibatnya dia mudah saja untuk dikalahkan. Dan ini tidak gampang. Kita menyaksikan negara induk kita Indonesia ini, ya mohon maaf saja ya, wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat, ingat ya rakyat yang memilih artinya apa? Ya, dia dianggap yang paling bagus dan kita saksikan apa yang terjadi. Mereka kompak untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Ya, mereka kompak, mungkin mohon maaf saja, namanya KKN begitu, mohon maaf saja ya. Kita harus mengucapkan yang ini ya. Karena terus terang saja negara kita ini sebenarnya negara yang kaya, yang seharusnya kalau semua digunakan untuk ya semaksimalnya kemakmuran rakyat, maka itu akan tercapai. Tapi yang terjadi ya sampai sekarang kita menyaksikan bagaimana negara kita ini ternyata bukan makin baik, malah makin banyak orang-orang yang susah ya. Alumni S2, S3 susah untuk mencari kerja. Nah ini yang mesti kita introspeksi. Mengapa ini sampai terjadi? Jadi kembali lagi, jadi nilai-nilai Islam yang dimaksud, ya, yang dilakukan melalui pelatihan yang relevan dan berkelanjutan, tercakup dalamnya dibimbing oleh mentor atau ulama. Jadi ada mentor, ulama yang istiqomah, ya, yang istiqomah, yang berintegrasi tinggi, yang menerapkan sistem kompensasi dan penghargaan yang adil. Dengan menerapkan sistem kompensasi dan penghargaan yang adil dan transparan, dengan melakukan pemberdayaan serta penciptaan lingkungan kerja yang mendukung prinsip amanah, berkeadilan, dan tanggung jawab sosial demi tercapai tujuan organisasi syariah secara berkelanjutan.
sekaligus memberi manfaat bagi masyarakat. Jadi pelatihan yang relevan dan kelanjutan seharusnya seperti ini. Jadi bisa mencapai tujuan organisasi secara berkelanjutan sekaligus memberi manfaat bagi masyarakat. Nah, sekarang ini kelihatannya belum tercapai ke sana ya, belum ya. Yang menikmati hanya sekitar itu saja, ya. Yang lain belum, lingkungan belum. Kaum muslimin rahimakumullah. Sekarang kita lanjutkan apa tujuan bangun SDM syariah. Tujuan bangun SDM syariah adalah menekankan pentingnya meningkatkan hasil pemahaman syariah. Diperhatikan di sini. Pentingnya meningkatkan pemahaman syariah. Jadi artinya SDM syariah itu harus paham ya dan terus ditingkatkan. Apa itu syariah? Dan berdampak positif pada perilaku stockholder dan stakeholder, pejuang syariah dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Jadi tujuan bangun SDM syariah adalah menekankan ya pentingnya meningkatkan hasil pemahaman syariah yang berdampak positif pada perilaku. Sekali lagi, pada perilaku stockholder dan stakeholder pejuang syariah dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan Al-Quran. Jadi sekali lagi meningkatkan pemahaman syariah yang berdampak positif pada perilaku. Nah ini perilaku. Sekali lagi perilaku. Yang perilaku itu yang bagaimana? Yang teruji. Ahasiban nasu ayatruku ayyakulu amanu wahum la yuftanun. Apakah mereka akan dibiarkan mengaku dirinya telah beriman? Mengaku menjadi SDM yang hebat, ya, yang berperilaku hebat, padahal belum dicoba, belum diuji. Walaqad fatanna allazina min qablihim fala ya'lamu allazina sadaqu wa la ya'lamu kadzibin. Ya, dengan ujian itu, ujiannya apa? Berupa tahta wanita dan dia lolos. Jadi kalau cuma teori-teori saja tidak bisa, ya kalau cuma bicara-bicara saja tidak bisa. Dan ketika praktek bagaimana? Apakah lolos ujian atau tidak? Ya karena terus terang saja banyak orang yang hebat-hebat, kelihatan hebat, begitu menjabat, ya langsung langsung apa? Ya terkena imbas lingkungan yang buruk. Jadi bukan yang demikian. Jadi membangun SDM syariah adalah mereka yang tangguh, yang bisa menerapkan perilaku syariah, ya perilaku syariah, yang lolos ujian. Jadi bukan hanya bicara saja, tapi juga lulus ujian. Nah ini ya, karena terus terang saja ya, kita menyaksikan bagaimana partai-partai yang hebat, yang aku Islam begitu ya, ya begitu mereka di luar mereka nggak tahan, akhirnya minta masuk ke dalam, ya minta masuk ke dalam. Supaya apa? Supaya dapat bagian. Ya, dan yang demikian tentu saja tidak kita harapkan. Ya, bukan SDM seperti itu. Nah, selanjutnya kita bicara bagaimana membangun strategi. Bagaimana strateginya membangun SDM syariah. Strateginya adalah yang pertama, melakukan rekrutmen SDM yang tepat. Dalam arti SDM yang kompeten secara teknis. Kompeten secara teknis. Artinya apa? Dia punya bakat, mempunyai kemampuan IQ. Dia punya bakat, kemampuan IQ. Dia punya bakat dan kemampuan IQ. Dan IQ yang berintegritas tinggi terhadap berdasarkan nilai-nilai Islam. Dia punya integritas tinggi terhadap ya nilai-nilai Islam yang tidak mudah digoda dengan harta, tahta, dan wanita. Karena terus terang saja kita kelihatan bagus begitu. Ini apa yang terjadi? Jatuh kita. Ya. Jadi kita kelihatan dari luar bagus, tapi begitu Allah buka, apa yang terjadi? Kita rusak. Jadi strategi yang pertama adalah rekrutmen SDM yang tepat. Dalam arti SDM yang kompeten secara teknis, punya bakat, memiliki kemampuan IQ, dan emosional IQ berintegrasi tinggi ya, terhadap nilai-nilai Islam. Yang kedua, strategi kedua adalah mengembangkan kompetensi termasuk kompetensi bidang digital seperti artificial intelligence,
kepemimpinan, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi yang kedua, mengembangkan kompetensinya, ya, termasuk ya digital, ya, bidang digital seperti artificial intelligence dan kepemimpinan. Terus terang saja banyak kita kepemimpinan hebat, tapi begitu teknis, ya, digital kita lemah. Ya, oleh karena itu yang diperlukan adalah pribadi-pribadi SDM yang bisa ya mengembangkan kompetensi termasuk kompetensi bidang digital dan kepemimpinan. Kemudian strategi yang ketiga adalah melakukan evaluasi berkala. Jadi evaluasi berkala. Jadi ada evaluasi. Namun evaluasi itu tidak boleh ikuti hawa nafsu. Jangan ikuti hawa nafsu. Karena kita berada di luar dan kita kurang sejahtera, maka kita minta masuk ke dalam. Jadi jangan begitu. Kita harus istiqomah dengan tujuan dan cita-cita kita. Jadi saya ulangi strategi membangun SDM syariah adalah pertama rekrut SDM yang tepat. Dalam arti kompeten secara teknis, punya bakat dan kemampuan IQ dan EQ serta berintegrasi tinggi terhadap nilai-nilai Islam. Yang kedua, mengembangkan kompetensi termasuk kompetensi bidang digital dan kepemimpinan. Dan strategi ketiga adalah melakukan evaluasi berkala. Lakukan evaluasi berkala. Ya, introspeksi. Ya kalau dalam Al-Quran kan ada. Wal tanzur nafsum ma qaddamat ya. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang pernah dibuat. Ligot untuk esok hari. Artinya apa? Apa yang kita lakukan sebelumnya perlu kita introspeksi. Untuk apa? Ligot untuk bekal berikutnya. Supaya bisa kita introspeksi perbaikan. Tapi sekali lagi melakukan perbaikan tidak boleh mengikuti hawa nafsu. Ya, yang apabila digoda oleh harta, tahta, dan wanita jatuh. Tidak boleh. Kemudian strategi keempat adalah menerapkan transparansi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Tanggung jawab. Menerapkan. Jadi terapkan. Transparansi, arti keterbukaan. Keterbukaan apa? Semua keterbukaan. Ya. Data bagi publik untuk mengawasi. Ya. Akuntabilitas adalah proses di mana pihak yang diawasi menjelaskan dan bertanggung jawab atas kinerjanya. Keduanya saling terkait dan penting untuk tata kelola yang baik. Jadi ini ya. Jadi menerapkan transparansi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Jadi strategi membangun SDM syariah mencakup pertama, rekrutmen SDM yang tepat. Dalam arti SDM yang kompeten secara teknis, punya bakat, yang mempunyai kemampuan IQ, yang mempunyai kemampuan IQ ini penting ya. Karena terus terang saja, ya dengan mohon maaf saja, yang namanya syariah itu bukan orang-orang yang terbaik. Mereka adalah, mohon maaf saja, ya, tak jarang golongan sisa dari yang konvensional. Ya. Jadi yang konvensional tidak terima, maka masuk ke syariah. Ini terus terang saja. Oleh karena itu di sini harus punya bakat, kompeten secara teknis, dan mampu secara IQ. Mampu secara IQ, artinya orang-orang yang cerdas. Dan EQ berintegritas, emosional quotient berintegritas tinggi terhadap nilai-nilai Islam. Jadi bukan orang-orang yang baru belajar, tapi memang yang memang punya tauhid kuat sehingga tidak tergoda. Yang kedua sekali kembangkan kompetensinya termasuk kompetensi tadi di bidang digital dan kepemimpinan. Yang ketiga lakukan evaluasi berkala dan yang keempat terapkan transparansi dan akuntabilitas. Ya, menerapkan transparansi artinya apa? Supaya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Karena terus terang saja kalau tidak transparan akibatnya akan terjadi KKN. Ya. Lord Acton mengatakan power tend to corrupt, ya. Kekuasaan cenderung korupsi. Oleh karena itu harus dibuat transparan dan akuntabilitas. Kenapa sekali kata Lord Acton, power tend to corrupt. Ya, kekuasaan cenderung korupsi. Jadi semakin tidak di
semakin tidak transparan, akan semakin buruk keadaannya. Ya, akan semakin buruk. Kita menyaksikan bagaimana negara kita hancur, ya hancur, ya. Dan sekarang ini akibatnya apa? Bukan karena COVID, tapi karena manajemennya kurang bagus. Yang membangun negara ini tidak bagus. Nah, kita menyaksikan sekarang ekonomi kita susah berkembang, susah berkembang. Dulu orang ketika normal punya omset 8 juta per hari, ya. Sekarang jangan 8 juta, 2 juta itu susah. Artinya seperapat pun tidak sampai. Ini menggambarkan bagaimana situasi sekarang amat buruk. Dan Menteri Keuangan sudah menyatakan mungkin 3 tahun lagi. Bisa bayangkan. Sekarang sudah hancur, 3 tahun lagi. Siapa yang bisa bertahan? Siapa yang bisa bertahan? Pengangguran akan semakin banyak. Alumni S2, S3 makin banyak yang nganggur. Jadi inilah masalah kita. Oleh karena itu lingkungan, ya lingkungan. Wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi'idznihi. Negeri yang baik, ya tanaman sungguh subur. Bagaimana bisa SDM akan tumbuh subur apabila negeri tidak baik? Artinya sistem ini tidak bisa, ya kita tidak bisa berharap banyak, ya tidak bisa berharap banyak. Ya hanya mereka-mereka saja, ya mereka-mereka kelas menengah atas, tapi levelnya atas, bukan menengah biasa. Menengah biasa sekarang sudah anjlok, ya menjadi miskin. Kenapa? Karena situasi tidak menunjang, negeri tidak menunjang. S2, S3 nganggur. Ya, bisa bayangkan. Mereka kuliah S2, S3 tujuannya apa? Sudah dapat kerja. Apa yang terjadi? Pas sudah lulus S2, S3, ternyata juga nggak bisa apa-apa. Kaum muslimin rahimakumullah. Sekarang kita lanjutkan. Pilar utama pembangunan SDM syariah. Apa pilar utama untuk membangun SDM syariah? Yang pertama adalah fondasi nilai Islam. Jadi yang pertama adalah fondasi nilai Islam. Jadi fondasi nilai Islam harus kokoh. Fondasi nilai Islam artinya mengintegrasikan nilai-nilai inti dalam Islam seperti jujur, ya terus terang saja. Sekarang ini ya jarang orang yang jujur ya, mohon maaf saja ya. Termasuk wakil-wakil kita itu di DPR itu ya. Banyak yang tidak jujur, tidak amanah, ya, kurang amanah ya. Jadi fondasi nilai Islam ya harus diperkuatkan dengan nilai Islam. Inti Islam itu apa? Harus jujur, amanah, cerdas, fatonah, ya tabligh, ihsan, berbuat baik, berbuat yang terbaik. Dalam seluruh praktek yang dilakukan SDM berdasarkan nilai tauhid. Artinya apa nilai tauhid? Allah dan aturan nomor satu. Jadi jangan kita bikin aturan lagi. Ya kita bikin aturan Allah yang seharusnya kita terapkan. Sebagaimana founding father negara kita ketika membuat Undang-Undang Dasar 1945 semuanya didasarkan tauhid. Jadi benar. Tapi kemudian apa yang terjadi? Ya, generasi berikutnya menurun ketauhidannya. Akibatnya apa? Mereka rubah ya Undang-Undang Dasar 45. Mereka rubah aturan-aturan. Supaya apa? Supaya mereka makin gampang. Dan kita menyaksikan apa yang terjadi. Ya, mereka tidak punya integritas lagi terhadap nilai inti Islam. Akibatnya apa yang terjadi? Kita menyaksikan negara kita bukan semakin makmur, tapi justru semakin hancur, semakin hancur. Inilah masalah kita. Oleh karena itu, pilar utama pembangunan SDM syariah adalah fondasi nilai Islam harus kokoh, berdasarkan tauhid. Artinya apa? Aturan Allah nomor satu. Tidak boleh dirubah-rubah. Ya, kalau kita mensempurnakan silakan. Tapi bukan dirubah, di downgrade kan, mutin direndahkan, ya hanya untuk memenuhi nafsu. Ini yang pertama. Jadi pilar utama pembangunan SDM syariah, fondasi nilai Islam harus kokoh didasarkan tauhid. Artinya apa? Aturan Allah nomor satu. Kemudian yang kedua, pilar utama pembangunan SDM syariah adalah keadilan dan kesetaraan. Harus adil dan harus setara. Jadi oleh karena itu harus memastikan memberi perlakuan yang adil, kesetaraan kesempatan dan penghargaan yang setara bagi semua SDM ya di organisasi tanpa ada diskriminasi. Jadi harus ada keadilan dan kesetaraan bagi semua SDM pada perusahaan tanpa ada diskriminasi. Jadi jangan sampai alumni ini dapat ini ya, bukan kepada kemampuan, tetapi kepada masih urusan sara lah ya.
yang demikian-demikian. Dan ini kita masih menyaksikan, bukan karena keunggulan, tetapi karena syarat. Kemudian pilar utama pembangunan SDM syariah yang ketiga. Jadi yang pertama tadi fondasi nilai Islam harus kokoh, yang kedua keadilan dan kesetaraan, yang ketiga transparansi dan akuntabilitas. Jadi pilar utama pembangunan SDM syariah harus transparan dan akuntabilitas. Transparan artinya apa? Orang bisa melihat langsung ke dalam datanya bagaimana, apa yang diperlukan. Dan akuntabilitas artinya apa? Punya tanggung jawab. Jadi transparansi dan akuntabilitas melaksanakan rekrutmen, penilaian kinerja, dan kompensasi terbuka. Secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi seorang bisa lihat, semua orang bisa menyaksikan. Apakah ini bagus, apakah tidak. Ya, apakah nitip atau tidak. Sehingga dengan demikian, apa yang dilakukan bisa dipertanggungjawabkan. Ini pilar utama pembangunan SDM syariah yang ketiga. Jadi ada transparansi dan akuntabilitas. Kemudian yang keempat, pilar utama pembangunan SDM syariah adalah pemberdayaan dan pengembangan. Jadi harus ada pemberdayaan, yaitu apa? Memberikan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi teknis. Ya, jadi untuk meningkatkan kompetensi, misal digital, keuangan syariah, dan lain-lain. Dan non teknis, kepemimpinan Islam, komunikasi efektif, ya, menjadi teladan dan sebagainya dan sebagainya. Ini dia, ya, pemberdayaan dan pengembangan. Oleh karena itu, dibuat sedemikian rupa, transparan dan akuntabilitas. Kemudian pilar utama pembangunan SDM syariah yang kelima adalah integrasi kurikulum berbasis industri. Artinya pendidikan formal harus menyelaraskan teori ekonomi Islam dengan kebutuhan praktis industri. Jadi pendidikan formal ekonomi Islam ya harus diselaraskan dengan kebutuhan praktis dalam dunia industri. Oleh karena itu perlu ada sertifikasi kompetensi. Ya, perlu ada sertifikasi kompetensi. Akibatnya apa? Mendorong SDM untuk memiliki sertifikasi resmi seperti yang disediakan untuk lembaga sertifikasi profesi bank syariah. Perlu ada sertifikasi. Tapi sekali lagi jangan asli tapi palsu ya. Karena terus terang saja ini ya. Dan terus terang saja panitianya harus benar-benar seleksi. Benar nggak ini? Ya, sertifikasinya benar tidak? Ya, dan itu benar-benar dicek. Kemudian perlu kurikulum digital. Mengingat tren 2026 kurikulum harus mencakup Islamic fintech, ya, financial technology. Jadi inovasi dalam industri jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi digital untuk membuat layanan finansial lebih praktis, mudah diakses dan efisien. Jadi ini ya. Jadi yang kelima integrasi kurikulum berbasis industri. Jadi buatlah ya teori ekonomi Islam harus berbasis industri. Ya. Ini yang kelima. Jadi saya ulangi, pilar utama pembangunan SDM syariah yang pertama tadi fondasi nilai Islam harus kuat, berkeadilan dan kesetaraan. Yang ketiga transparansi dan akuntabilitas. Yang keempat pemberdayaan dan pengembangan. Yang kelima integrasi antara kurikulum ekonomi syariah, ekonomi Islam dengan industri. Harus ada yang katakan link and match, ya, link and match. Ya artinya apa? Ada ini dan tepat begitu ya. Ada kesinambungan, ada link and match apa itu? Ya begitu ya. Kemudian yang keenam, pilar utama pembangunan SDM syariah yang keenam, ada pengembangan karakter ya berupa adab dan etika. Jadi SDM syariah tidak hanya dinilai dari keahlian teknis, tapi juga integritas moral. Katakanlah dia punya keahlian teknis ya, kompeten, keahlian teknisnya luar biasa. Tapi kalau tidak bermoral, tidak ada artinya. Oleh karena itu, harus ada pengembangan karakter, adab dan etika. Semakin naik posisinya, maka akan semakin beradab dan beretika lagi. Nah ini ya. Oleh karena itu, prinsip amanah dan sidik menanamkan kejujuran dan tanggung jawab bisa dipercaya dalam pengelolaan dana publik adalah menjadi sangat penting. Oleh karena itu di sini, jadi
bagaimana mengembangkan karakter. Dan ini yang kadang-kadang dilupakan. Kita bangga, ya, anak-anak kita bisa menjadi manajer macam, tapi adabnya jelek, ya, tidak tahan dengan godaan, ya, dan jatuh dengan godaan. Maka tidak ada artinya. Oleh karena itu harus dikembangkan berdasarkan karakter, punya adab dan etika. Kemudian pilar utama pembangunan SDM syariah yang ketujuh. Yang ketujuh adalah pelayanan prima, maqasid syariah. Nah, untuk melakukan pelayanan syariah yang prima, SDM perlu dilatih untuk berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Jadi bukan kepada profit, bukan sekedar profit. Profit perlu, dan memang tujuan itu utama adalah profit. Tetapi, nah ini ya, pelayanan harus prima. Bagaimana supaya konsumen itu senang? Ya, kalau mereka senang, maka mereka akan loyal. Dan kalau akan loyal, mereka akan mengajak yang lain. Akibatnya apa? Ya, akibatnya organisasi perusahaan kita akan semakin disenangi. Maka akan semakin banyak nasabah, semakin banyak pelayannya, semakin banyak pelanggannya. Maka otomatis akan bisa survive dan growth perusahaan itu. Kemudian pilar kedelapan pembangunan SDM syariah adalah literasi keuangan digital syariah. Ada literasi, ya. Jadi ada literasi keuangan syariah. Kemampuan menganalisis perilaku pasar melalui data untuk menciptakan produk syariah yang relevan. Kemudian ada lagi keamanan cyber, memahami aspek hukum Islam dan teknis dalam melindungi data nasional, data nasabah di ekosistem digital. Jadi harus ada nih literasi keuangan digital syariah. Tujuannya apa? Supaya kita bisa menganalisa data, kemudian juga agar aman datanya. Dengan demikian akan melindungi data nasabah di ekosistem digital. Dan kita masih menyaksikan sekarang ya bank itu masih bisa dibobol. Kenapa? Karena datanya, ya, datanya tidak aman, ya, jatuh pada pihak lain. Kemudian pilar kesembilan pembangunan SDM syariah adalah peningkatan riset dan inovasi. Jadi bagaimana meningkatkan riset? Jadi membangun SDM di sini harus mampu menciptakan solusi inovatif untuk masalah ekonomi modern. Di social finance, mengembangkan keahlian dalam instrumen keuangan sosial seperti wakaf tunai dan sukuk. Kemudian kolaborasi global, mengikuti standar internasional ditetapkan oleh Accounting Auditing Organization for Islamic Financial Instrument. Ya. Jadi, jadi ini ya, jadi bagaimana meningkatkan riset dan inovasi ya supaya bisa membangun SDM yang mampu punya solusi inovatif. Jadi dengan demikian selalu ada sesuatu yang baru, selalu ada sesuatu yang baru. Dan yang ke-10, pilar utama membangun SDM syariah adalah yang ke-10, dukungan pemerintah dan regulasi. Harus ada dukungan pemerintah dan regulasi. Sebagaimana tadi ayat tadi, wal baladu thayyibu wal baladu thayyibu yakhruju nabatuh bi. Negeri yang baik, tanaman subur. Artinya apa? Dukungan pemerintah dan regulasi harus ada. Oleh karena itu, perlu dilakukan apa yang katakan pelatihan vokasi, mungkin pelatihan teknik, spesifik untuk satu halal, mulai dari auditor halal hingga manajer logik syariah. Dengan kombinasi antara keterampilan digital, sertifikasi profesional, dan penerapan etika Islam, SDM syariah akan mampu bersaing di pasar global. Ya, kita harapkan gitu. Apabila pilar-pilar ini ditegakkan. Jadi pilar utama bangunan SDM syariah yang pertama sekali fondasi nilai Islam, kemudian keadilan dan kesetaraan,
Yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas. Kemudian keempat, pemberdayaan dan pengembangan. Yang kelima, integrasi kurikulum berbasis industri. Yang keenam, pengembangan karakter, ya, gimana agar semakin beradab dan semakin beretika. Yang ketujuh, pelayanan perlu diprimakan. Yang kedelapan, literasi keuangan digital syariah perlu ditingkatkan. Yang kesembilan, peningkatan riset dan inovasi. Yang kesepuluh, dukungan pemerintah dan regulasi. Nah, ini masih ada berapa poin lagi, ya, yang keenam dan yang ketujuh. Sebelum saya lanjutkan, apakah ada yang ingin dikomentari? Silakan kalau ada mau dikomentari. Masih 5 menit lagi. Oke, kalau tidak ada, sekarang kita lanjutkan yang ke-6. Strategi dan implementasi. Bagaimana strategi dan implementasi untuk melahirkan SDM syariah? Yang pertama adalah melakukan rekrutmen dan seleksi. Jadi di sini rekrut dia individu yang memiliki potensi kompetensi. Nah ini ya, memiliki potensi kompetensi. Apa? Seperti misalnya matematik dasar. Terus terang saja sekarang ini anak-anak itu lemah dalam matematik dasar, matematik SD. Perkalian saya tidak bisa 9 ke 8, udah lewat. Kenapa? Karena kebiasaan pakai kalkulator. Ya, demikian juga AI ya, merekrut individu yang memiliki potensi kompetensi matematik dasar, artificial yang berintegritas moral, ya, punya integritas moral yang sejalan dengan nilai syariah. Dan di sini banyak yang jatuh di urusan moral ini, khusus berkaitan dengan harta, tahta, dan wanita. Jadi itu strategi yang pertama, lakukan rekrutmen dan seleksi. Yang kedua, lakukan pelatihan dan pengembangan. Litbang, ya, pelatihan teknis, menguasai perangkat lunak, software seperti Excel, ya, sederhana saja, ya, akuntansi termasuk laporan keuangan dan keahlian khusus industri syariah, ya, konsep halal dan haram. Ini mereka harus tahu, ya, pelatihan yang demikian demikian. Kemudian yang ketiga, strategi dan implementasi, pelatihan soft skill, membangun kepemimpinan Islam, negosiasi yang adil, dan komunikasi yang efektif sehingga memiliki karakter, ya, memiliki karakter, ya, karakter di sini termasuk keimanan, nilai-nilai yang dipegang, hidup yang efektif, ya, the golden rule seperti sidik, amanah, fatonah, tabligh, ya. Jadi itu perlu dilakukan pelatihan demikian dan menjadi pribadi yang efektif. Apa itu? Dilatih human skill, keterampilan manusiawinya, berpikir win-win solution, kemudian positive thinking dan lain-lain. Jadi pelatihan-pelatihan seperti ini perlu dilakukan. Mengapa? Karena banyak kita yang tidak positive thinking, suudzon, ya. Oleh karena itu pelatihan seperti ini. Kemudian yang berikutnya, lingkungan kerja, ya. Menciptakan budaya kerja yang positif, etis, kolaboratif, dan mendorong inovasi yang sesuai syariah. Kemudian strategi dan implementasi berikutnya adalah sistem penghargaan. Jadi menerapkan sistem reward yang adil dan mendorong karya untuk memberikan kerja terbaik sebagai ibadah. Hadis Rasul menyatakan, bila seorang mengurus urusan kita, maka bila dia tidak punya rumah, hendaklah dia ambil rumah. Bila belum nikah, hendaklah dia nikahkan. Bila tidak punya kendaraan, hendaklah mengambil kendaraan. Dan bila tidak punya pembantu, maka hendaklah mengambil pembantu. Apabila dia mengambil daripada itu, berarti dia berkhianat. Dan terus terang saja, hal seperti ini kurang. Ya, kesejahteraan SDM syariah kurang diperhatikan yang demikian. Oleh karena itu akibatnya apa? Mereka tidak bersaing, bisa bersaing. Kalau tidak bisa bersaing, mereka akan pindah. Ya, mereka akan pindah. Ya, karena tidak memberikan pengharapan. Mereka akan pindah. Akibatnya apa? Maka SDM syariah tidak akan bisa. Oleh karena itu, pekerja SDM syariah harus diimbangi, ya, diimbali, ya, dengan sistem reward yang adil, yang mendorong untuk memberikan kinerja terbaik sebagai ibadah.